Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat. Amin. Oke, semoga sehat selalu dan tentunya tetap selalu bersyukur ya. Jangan pernah berhenti bersyukur. Untuk kesempatan kali ini masih dalam bahasan rentenir, tapi insya Allah ya, di sini sedikit akan mengupas tentang bagaimana menyikapi dikala kita berhadapan dengan rentenir dan disertai backing. Nah, backing ya, apa itu backing? Backing tentunya ada orang yang istilahnya apa ya, membantu ya, membantu. Tapi di sini membantu sini dalam artian tidak ada kewenangan. Oke. Backing ini sangat menarik ya, karena backing itu bisa saja perorangan, ya, bisa saja dari kelompok, ya, dari satu kelompok atau grup seperti itu ya. Satu kasus yang pernah terjadi, dan kebetulan kita sebut saja namanya Bu Eni ya, Bu Eni dari Jati Asih, Bekasi Selatan ini. Pernah datang ke rumah saya, dan Bu Eni ini semacam sharing. Karena awalnya terjerat dengan rentenir ini karena arisan bareng. Nah, ini menarik ya, arisan bareng. Jadi coba sekali waktu insya Allah kita akan coba kupas sedikit mengenai arisan bareng ya. Arisan bareng ya. Insya Allah nanti. Nah, karena arisan bareng ini istilahnya apa ya? Ngadat ya, apa ngadat itu? Istilahnya jadi tidak ada yang membayar. Jadi modalnya nggak kembali, akhirnya untuk modal itu, untuk membayar barang yang diambil itu, Bu Eni ini pinjam ke rentenir seperti itu. Katakanlah nilainya sebesar 5 juta ya, 5 juta atau ya 5 juta sih. Namun di dalam penagihan ini ya hutangnya tetap sama satu orang ya. Jadi Bu Eni ini hutang kepada Pak Ahmad misalkan. Berhutang kepada Pak Ahmad sebesar 5 juta rupiah. Tentunya dengan kesepakatan yang mereka berdua sepakati di situ. Nah, dikala angsurannya tidak terbayarkan, ya, secara otomatis kewajibannya kan tertunda. Pak Ahmad ini merasa kesal. Karena begitu ditagih, tetap nggak bisa bayar. Ditagih lagi, tidak bisa bayar lagi. Akhirnya Pak Ahmad memutuskan untuk menggunakan atau istilahnya minta bantuan kepada salah satu ormas yang terdekat ya, kita sebut saja ormas X gitu ya. Nah, Pak Ahmad ini menghubungi ketua dari ormas itu, tolong dibantu supaya hutang saya bisa terbayarkan. Apakah mereka membantu? Mereka mau, tapi dengan syarat. Nah, ini dia, membantu dengan syarat sebagai imbalan jasanya ketua ormas ini minta sekian juta. Ya, di total itu ada sekitar 7,5 atau 8 juta gitu. Setelah ada kesepakatan antara Pak Ahmad dengan ketua ormas X ini, ya kan, sebut saja namanya Pak Budi ya. Jadi Pak Ahmad dan Pak Budi bersepakat untuk menagih hutang kepada Bu Eni. Ya kan, dengan nilai 5 juta itu hutangnya ditambah dengan 2,5 juta itu sebagai imbalan jasanya. Jadi yang ditagihkan kepada Bu Eni itu adalah 7,5. Coba bayangkan ya, subhanallah. 7,5. Ya. Jadi yang harusnya membayar jasa itu Pak Ahmad, tapi jadi Bu Eni yang bayar ini. Ini keterlaluan nih, kelewatan ya. Pak Budi selaku ketua ormas mengajak teman-temannya. Jadi nggak sendirian. Ada sekitar 6 atau 7 orang itu datang ke rumah. Datang ke rumah. Ya kan. Bu Eni telepon saya. Pak, gimana nih Pak? Mereka mau datang ke rumah Pak. Saya tanya, berapa orang Bu? 7 orang. Subhanallah, 7 orang. Mereka dari ormas semua. Iya Pak. Ada aparatnya nggak? Kayaknya nggak ada Pak. Tapi ada Pak RT-nya. Pak RT dampingi. Oh, oke. Ya. Nanti kalau mereka datang, ya. Kalau memang tidak ada suami di rumah, tidak usah diterima. Atau kalau mau terima di luar. Ibu di dalam. Ya, ibu di pintu, nggak usah tidak perlu mempersilahkan mereka masuk. Jadi Bu Eni di dalam rumah, Pak Budi dengan anggota ormasnya di luar.
waktu itu qadarullah suami Bu Eni ini ada di rumah. Tapi suaminya, mohon maaf ya, suaminya, loh ini kan utang kamu, gak ada urusan dengan saya. Nah, di sini nih ya kayaknya. Ini the power of mama digunakan ini ya. Jadi Bu Eni menghadapi mereka sendirian. Ya kan? Ya, masalah apa alasan suami nggak mau dampingi itu hak pribadi ya, privasi ya, tidak perlu kita kupas di sini. Karena itu internal mereka. Nah, singkat cerita, Bu Eni ini menemuin mereka akhirnya. Silakan masuk tentunya dengan izin suami. Masuk. Pak Budi mengutarakan niatnya. Bu, ibu sudah berutang ke Pak Ahmad. Kenapa belum dibayar-bayar? Segera dibayar, Bu. Itu hutang itu nggak bisa dibawa mati, Bu. Ya, seperti itu. Jadi, ormas ini sudah tahu kalau hutang itu akan berdampak yang tidak bagus di saat kita meninggal nanti. Nah, Bu Eni menjawab, mohon maaf Pak, ya, saya memang ada kewajiban dengan Pak Ahmad. Ya kan? Tapi mohon maaf sekali lagi, Bapak kewenangannya apa ya? Jadi sebelum mereka masuk, saya sudah beritahu ke Bu Eni, tanyakan kewenangan mereka apa. Ya, kalau kewenangan mereka penagihan, tanya surat kuasanya ada nggak dari Pak Ahmad. Karena apa? Pak Ahmad tidak menembuskan apapun, ya, tidak memberikan tembusan apapun kepada Bu Eni bahwa untuk penagihan hutang piutang dialihkan kepada ormas tertentu dengan surat kuasa. Ini tidak ada. Begitu ditanya sama Bu Eni, Pak Budi mohon maaf, surat kuasanya ada dari Pak Ahmad untuk nagih saya. Loh, nggak perlu surat kuasa Bu, ini kita persaudaraan aja silaturahmi kita. Jadi untuk membantu Pak Ahmad ini penting lah sebagai alasannya macam-macam ya. Pak RT dari situ ada Pak RT-nya. Pak RT nggak bisa bicara apa-apa, ya kan? Karena apa? Mohon maaf, ormas ya, jadi kelompok takut lah. Ya. Akhirnya Bu Eni bilang gini, kalau emang tidak ada surat kuasa, tidak ada kurang apapun, mohon maaf, saya tidak akan banyak bicara. Silakan kembali. Apakah mereka pulang? Ya harus pulang. Kalau mereka nggak mau pulang, tinggal pergi aja. Sama Bu Eni tinggal. Ya. Bu Eni udah saya sampaikan tidak perlu bicara banyak. Ya kan? Kepada orang yang tidak memiliki kompeten, kepada orang atau badan atau kelompok yang tidak memiliki kewenangan hukum di situ. Ya. Apalagi ormas. Ormas tidak ada urusan apapun dengan hutang piutang. Tidak ada kewenangan apapun di situ. Ya, tidak ada. Nah, akhirnya mereka pergi. Ya. Apakah mereka kembali? Iya, mereka kembali, datang lagi mereka. Ya. Yang sebelumnya Bu Eni itu gemetar, takut ya, apa ya, khawatir terjadi sesuatu. Dikarenakan pertemuan pertama mereka, ya, Bu Eni dengan ormasnya itu berlangsung seperti itu dan sudah ada bekal di situ dengan seizin Allah, saya bilang sekali lagi ya, dengan seizin Allah, maka Allah memberikan kekuatan untuk berbicara kembali, dialog lagi dengan ormas. Lagi disampaikan, Pak Budi, saya mau bicara dengan Pak Ahmad yang memiliki uangnya, yang memberikan pinjaman kepada saya, bukan kepada Anda. Sampaikan seperti itu. Akhirnya ditanya, Pak Budi, maaf ke Pak Ahmad ya, selaku pemberi pinjaman. Pak Ahmad, kenapa melibatkan mereka? Kata Pak Ahmad, ya habisnya sih ibu susah ditagih dan sebagainya. Saya kan gak kabur kemana-mana Pak Ahmad. Ya, jadi Bu Eni tidak kabur kemana-mana, ada di rumah. Bu Eni ini ada di rumah, tidak kabur kemana-mana, dan kalau dihubungi bisa, komunikasi tetap ada, bisa. Ya. Akhirnya disepakati sama Pak Ahmad dengan Bu Eni ini. Saya akan membayar sesuai dengan kemampuan saya. Kalau diizinkan, saya akan bayar sesuai dengan kemampuan saya. Misalkan minggu ini saya dapat 100, akan saya berikan 100. Yang penting saya ada uangnya dibayarkan. Tidak perlu sampai rame-rame seperti itu bawa-bawa ormas. Akhirnya, alhamdulillah, Pak Ahmadnya setuju ya, tapi ada masalah baru. Pak Ahmad dengan Pak Budi tadi, ormas. Gimana jasanya? Nah, apakah jasanya ditagihkan ke Bu Eni? Tidak, saya bilang. Tidak ada urusan. Yang berakad jasa itu adalah Pak Ahmad selaku pemberi pinjaman kepada Bu Eni dengan Pak Budi. Jadi nggak ada urusan dengan Bu Eni. Kenapa ditagihkan ke Bu Eni? Akhirnya apa? Mereka menyampaikan, ya sudah dipotong dari utangnya Bu Eni.
Jadi Bu Eni bayar ke ormas, oh tidak bisa ya. Hutang Bu Eni adalah kepada Pak Ahmad. Masalah Pak Ahmad dengan ormas itu adalah urusan berbeda. Tidak ada urusan dengan Bu Eni. Saya sampaikan seperti itu. Ya. Jadi inti yang ingin saya sampaikan di sini, saya berbagi pendapat saja ya. Tentunya berdasarkan dengan apa yang saat itu saya pernah alami. Berhadapan dengan ormas, satu yang perlu diingat, selama mereka tidak memiliki kewenangan hukum apapun, tidak ada surat kuasa apapun ya, yang menyatakan bahwa mereka memang sebagai wali, sebagai wakil dari pihak pertama, tidak perlu dilayani. Yang kedua, ya, tindakan yang dilakukan oleh ormas itu termasuk adalah backing. Ya, backing. Yang ketiga, utang piutang itu tidak bisa dilimpahkan kepada siapapun seenaknya. Ya, tidak bisa dicampur akadnya seenaknya, tidak bisa. Oleh karena itu, saya ingatkan baik-baik, pelajari akadnya. Dengan siapapun itu, dengan siapapun, dengan kelompok apapun itu. Karena penting, akad yang salah akan membawa kemudorotan dan mengakibatkan apa? Kezoliman, baik pada diri sendiri atau pada orang lain. Baik, sementara untuk masalah rentenir dengan backing ormas ya, dari sedikit cerita tadi, semoga dapat diambil manfaat ya, dan juga menjadikan manfaat, karena kita tidak tahu ya, kita tidak tahu ujian apa yang akan datang kepada kita ya kan, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang insya Allah bersih ya, bersih dari dosa ya, bersih dari kita. Memang manusia nggak ada yang luput dari dosa ya, tapi insya Allah dengan ujian-ujian itu kita akan naik derajatnya ya, kita akan naik ya di hadapan Allah. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih mengganjal di hati atau ingin disampaikan, atau mungkin ada permasalahan-permasalahan yang serupa tapi dalam konteks akad yang berbeda, silakan disampaikan dalam kolom komentar. Nanti insya Allah ya akan saya coba telaah, saya coba dalami, dan tentunya apabila memang saya belum pernah mengalaminya, saya akan mencoba memberikan saran pendapat saja. Ya, kita berbagi insya Allah talabul ilmi, dan ini semua adalah intinya kita berusaha lepas dari jeratan ribawi. Dalam hal ini dikhususkan rentenir dengan backing ormas. Mungkin sementara cukup sekian dulu ya. Sehat selalu dan semoga Allah selalu melindungi kita semua, yang memberikan kekuatan iman dan Islam. Terima kasih atas waktunya, dan insya Allah semoga tetap terjaga silaturahim kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.